Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Mardika. Di sini saya akan menerangkan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Saya dari kelompok 1 dengan anggota saya ada Muhammad Ilmi Al-Ghifari, Emrik Septian, Muhammad Rafli Mardika, Sadam Misbul Abkar, dan Iwan Ridwan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang berada di Jalan Terusan Harimun nomor 37 Bandung. Di sini saya akan langsung menjelaskan SKPL dari kelompok saya, yaitu di sini ada pendahuluan, tujuan penulisan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini disusun untuk memenuhi tugas besar akhir mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak 2 yang dibimbing oleh Bapak Irman Hariman. Tujuan utamanya yaitu dari dokumen ini adalah menjelaskan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem layanan LAS berbasis website. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembangan dalam proses analisis. Lingkup masalahnya, SILAS adalah sistem layanan berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi pelanggan UMKM Bengkelas. Definisi dan istilah. Di sini ada definisi dan istilah. Dalam dokumen ini terdapat beberapa istilah penting yang digunakan secara konsisten. SILAS merupakan nama sistem yang dikembangkan, yaitu sistem layanan LAS berbasis web. User atau pengguna merujuk pada pelanggan yang menggunakan website. Situs pesanan menunjukkan kondisi layanan yang sedang dijalankan seperti dipesan, diproses, atau selesai. SQLite adalah sistem manajemen basis data lokal yang digunakan oleh sistem untuk menyimpan data secara efisien. Aturan penamaan dan penomoran untuk menjaga konsistensi penamaan komponen sistem digunakan aturan sebagai berikut: nama, class model, backend, terus ada nama file HTML, CSS, JS, ada nama tabel, database. Terus di sini ada referensi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada sumber berikut: template dan pedoman SKPL berbasis objek dari mata kuliah RPL. Modul analisa dan perancangan perangkat lunak, terus ada dokumentasi pengembangan web, ada UML, Distilled Martin Fowler. Terus di sini ada ikhtiar dokumen dan langsung saja menuju deskripsi perancangan global. Di sini ada rancangan lingkungan implementasi sistem LAS dikembangkan menggunakan lingkup perangkat lunak sebagai berikut, yaitu ada operating system, database management, ada filing system, dan bahasa pemrograman. Lalu di sini ada modul proses berbasis objek, yaitu ada beberapa, yaitu seperti analisis objek, perancangan berbasis objek, implementasi, pengajuan, dan evaluasi. Terus di sini ada diagram use case. Sistem LAS dikembangkan menggunakan perangkat lunak lingkungan pengembangan sebagai berikut, yaitu ada operating system, ada database management, development, filing system, dan bahasa pemrograman. Nah, di sini kita bisa lihat diagram use case-nya. Lalu di sini ada activity diagram. Activity diagram alur aktivitas dari proses yang dilakukan pengguna seperti proses login, yaitu ada input, validasi, terus jika valid, jika tidak valid, dan ada juga proses reservasi, yaitu memilih layanan, mengisi data reservasi, menghitung estimasi biaya, menyimpan data ke database, penampilan notifikasi konfirmasi. Nah, di sini ada activity diagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrik Septian, MPM 2023 13167. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai SKPL yang dibuat oleh kelompok saya. Di sini ada 2.2.3, yaitu kelas diagram. Kelas diagram mendefinisikan struktur data utama yang digunakan dalam sistem entitas.
utama antara lain user, layanan, reservasi, pembayaran. Relasi antar kelas, satu user dapat memiliki banyak reservasi, satu layanan dapat digunakan oleh banyak reservasi, satu reservasi hanya memiliki satu pembayaran. Di sini contoh diagram kelas yang terdiri dari user, layanan, reservasi, pembayaran. Diagram sekuensi, diagram menunjukkan urutan interaksi antar objek sistem dalam menjalankan proses tertentu. Diagram ini menggambarkan aliran proses berdasarkan waktu dari atas ke bawah. Sekuensensi diagram proses reservasi layanan. Pertama ada pelanggan membuka halaman daftar layanan. 2. Memilih layanan dan mengisi form reservasi. Lalu sistem menghitung estimasi biaya. Lalu sistem menyimpan data ke database. Setelah itu sistem menampilkan notifikasi konfirmasi reservasi berhasil. Proses upload bukti pembayaran, pelanggan memilih pesanan yang ingin dibayar, lalu mengunggah file bukti transparan, lalu sistem menyimpan file dan mencatat status pembayaran. Sistem menampilkan status lunas. Sini ada contoh diagram sekuensi dari customer memilih layanan, lalu menginput, menghitung biaya, lalu klik simpan data, lalu menampilkan konfirmasi. Lalu ada diagram implementasi. Diagram implementasi menggambarkan arsitektur fisik dan struktur internal dari sistem SILAS customer yang berjalan pada perangkat smartphone Android. Terdapat dua bagian utama dalam implementasi sistem. Bagian pertama, lingkungan perangkat. Pada bagian ini, sistem dijalankan dalam sebuah smartphone Android di mana terdapat dua komponen utama, yaitu SILAS dan SQLite. File SILAS aplikasi Android hasil kompilasi dari seluruh kode sumber sistem. Lalu SQLite DBS basis data lokal yang digunakan untuk menyimpan informasi penggunaan, reservasi, layanan, dan komponen pembayaran secara offline. Lalu ada struktur komponen aplikasi. Bagian ini menampilkan komponen-komponen internal yang membentuk aplikasi SILAS customer, antara lain ada login, home fragment, reservasi fragment, pesanan fragment, pembayaran fragment, profil fragment. Seluruh fragment dan activity ini berinteraksi dengan SQL helper, yaitu kelas yang bertugas melakukan operasi basis data seperti penyimpanan, pembacaan, dan penghapusan data SQLite. Dengan struktur seperti ini, aplikasi SILAS dirancang agar dapat berjalan secara modular, efisien, dan memudahkan pengembangan serta pemeliharaan di masa mendatang. Mungkin cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Misbah Akbar akan meneruskan penjelasan SKPL oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada model data ya. Nah, definisi domain atau tipe. Pada aplikasi website SILAS terdapat beberapa domain atau tipe data yang didefinisikan secara khusus untuk digunakan dalam sistem. Nah, domain ini digunakan untuk menyederhanakan penulisan tipe data dan menjaga konsistensi format input atau output dalam database. Nah, di sini ada berikut tabelnya ya, ada rupiah, kode transaksi. Nah, ini. Nah, terus lanjut ada data model logika. Data model logika pada sistem website SILAS dibangun berdasarkan kelas diagram.
yang mempresentasikan struktur konseptual basis data. Model ini digunakan untuk sebagai dasar dalam perancangan struktur tabel pada database SQLite. Nah, satu user, ada atribut, dalamnya ada id user, nama, email, password, menyimpan informasi akun pelanggan yang menggunakan sistem. Nah, ada dua, dalamnya ada atributnya layanan, nama layanan, kategori harga per meter. Terus ada di sini ada menyimpan daftar layanan LAS yang tersedia di sistem. Reservasi, atributnya ada reservasi, user, id, layanan, tanggal, dan status keterangan. Menyimpan data pemesanan layanan oleh pengguna. Nah, terus ada pembayaran, atribut, yang ininya pembayaran, reservasi, jumlah bayar, bukti bayar, sama status bayar, catat pembayaran, dan bukti transfer yang diunggah pelanggan. Terus ada data model fisik. Nah, di sini ada data model fisiknya, merupakan turunan langsung dari data model logika atau kelas diagram, telah disesuaikan dengan spesifikasi teknis sistem database. Model ini memuat struktur tabel seperti yang akan digunakan dalam sistem lengkap dengan nama tabel, nama file, type, dan data SQL, primary key, dan relasi antar tabel. Nah, di sini ada daftar tabel aplikasi. Nah, terlihat ya di sini. Terus kita lanjut di deskripsi rinci tabel. Ada tabel, di dalamnya ada identifikasi nama. Deskripsi isinya ada menyimpan data master sebagai referensi utama sistem seperti jenisnya tabel, data induk. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Iwan Ridwan dengan NPM 2023 1310062. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Di sini ada spesifikasi proses, identifikasi nama, registrasi akun. Deskripsi proses ini digunakan oleh pengguna baru untuk mendaftarkan akun ke dalam sistem. Pengguna akan mengisi data berupa nama, email, dan password. Setelah data diinput, data divalidasi, sistem akan menyimpan data ke dalam basis data atau tabel user dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Jenis prompt entry kolumnar. Formulir ini terdiri dari 3 kolom input utama, nama, email, dan password, dan disusun secara vertikal kolumnar, dilengkapi dengan tombol aksi daftar. Spesifikasi tabel input. Di dalamnya ada user, menyimpan data pelanggan user yang mendapat login ke sistem. Layanan menyimpan daftar layanan LAS yang tersedia untuk dipesan. Reservasi menyimpan data reservasi layanan oleh user, termasuk tanggal dan status. 4. Ada pembayaran, menyimpan data pembayaran termasuk jumlah bayar dan bukti transfer. Spesifikasi tabel output. Di dalamnya ada 1. Reservasi, menampilkan hasil pemesanan layanan oleh user, termasuk status pemesanan. 2. Pembayaran, menampilkan data bukti pembayaran dan status pembayaran dari user. 3. Layanan, menampilkan daftar layanan yang tersedia kepada pengguna. 4. Ada user, menampilkan profil pengguna yang sedang login dan nama email. Spesifikasi layar utamanya ini ada gambar. Lanjut kita masuk ke judul aplikasi. Teks judul SILAS sistem informasi layanan LAS ditampilkan di bagian atas halaman dengan latar belakang biru dan huruf putih tebal. Judul ini menandakan identitas aplikasi dan memberikan kesan profesional. Salam pengguna. Di bagian tengah tampilan terdapat ucapan sambutan kepada pengguna yang sudah login seperti "Selamat datang Alex",
Ini menunjukkan personalisasi terhadap pengguna yang sedang aktif dalam sistem. 3. Ada menu utama. Tersedia 8 tombol menu utama yang ditampilkan dalam 2 baris. Setiap tombol memiliki label yang jelas dan ikon pendukung, mempermudah memahami fungsi masing-masing tombol. Ada baris layanan untuk memilih jenis layanan yang tersedia, reservasi untuk melakukan pemesanan atau penjadwalan layanan. Ada 3. Ada pesanan, menampilkan daftar riwayat pesanan pengguna. 4. Pembayaran untuk mengakses fitur pembayaran pesanan layanan. Di nomor 4 ada tombol logout. Di bagian paling bawah terdapat tombol besar berwarna merah dengan tulisan logout. Tombol ini digunakan untuk keluar dari akun dan mengakhiri sesi. Mungkin sekian itu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sebelumnya ya. Nah, di sini ada desain visual. Warna utama yang digunakan adalah biru untuk menu dan judul, putih untuk latar belakang, dan merah untuk tombol logout. Nah, tata letak tersusun secara rapi dan simetris dengan desain modern antar muka yang mudah dipahami. Semua elemen dikelompokkan dalam satu kotak pusat dengan sudut membulat dan bayangan memberikan kesan bersih dan profesional. Terus ada spesifikasi query. Tujuan dari query adalah untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login, dalam hal ini misalnya Alex ya, dan menampilkan menu yang sesuai dengan peran atau role pengguna tersebut. Setiap pengguna hanya bisa melihat menu yang diizinkan berdasarkan hak aksesnya, sehingga tampilan dashboard menjadi dinamis dan sesuai dengan siapa yang login. Nah, terus ada tabel yang digunakan pengguna. Tabel ini menyimpan data utama setiap pengguna dalam sistem. File yang digunakan dalam query mencakup seperti ini ya, pengguna. Terus ada role, sama juga ini ada di sini identifikasi unik peran. Terus ada akses menu, terus ada menu juga. Output, hasil akhir atau output ya dari query ini akan digunakan untuk membangun tampilan halaman dashboard secara dinamis dan sesuai konteks pengguna yang sedang login. Atau output ini dari query yang mencakup nama pengguna, ada nama lengkap pengguna ditampilkan dalam bentuk salam atau ucapan seperti selamat datang Alex atau sebagainya. Di bagian atas halaman dashboard, informasi ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih profesional. Terus ada daftar menu yang diizinkan untuk pengguna. Daftar ini disusun berdasarkan data yang terdapat pada relasi antara pengguna dan menu. Misalnya ada layanan, reservasi, pesanan, pembayaran, status pembayaran, cek bukti, WhatsApp atau akun ya. Terus ada 3 URL menu dan ikon menu. Untuk setiap menu yang ditampilkan, sistem juga menampilkan ikon dan menyimpan tautan ke halaman yang dituju. Dengan adanya data URL menu, sistem dapat mengarahkan pengguna ke halaman terkait saat menu diklik, sementara data ikon digunakan untuk memberikan tampilan visual yang intuitif, membuat navigasi lebih mudah dan menarik secara estetika. Kesimpulan, dengan menggunakan query ini, dashboard pengguna menjadi lebih dinamis, aman, dan mudah dikelola. Semua data yang ditampilkan didasarkan pada struktur basis data yang terintegrasi dan bukan dari hard coding, sehingga memudahkan dalam pembaruan, penambahan fitur baru maupun pembatasan akses. Nah, terus ada spesifikasi file data pada layar ya. Ini tabelnya, nama pengguna. Terus juga ada spesifikasi functional key, ada objek-objek pada layar. Nah, ini tabelnya ya. Terus ada spesifikasi proses algoritma. Pada layar dashboard, sebagian besar elemen bersifat statis karena hanya menampilkan data yang diambil dari hasil query dashboard.
pengguna Silas, namun terdapat beberapa aksi yang diambil dari hasil query dashboard pengguna Silas, pengguna yang memicu transisi dan proses sistem tertentu. Aksi-aksi ini melibatkan interaksi langsung yang menghasilkan perubahan. Terus ada proses logout. Pengguna menekan tombol logout untuk keluar dari sesi login. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi, dan jika pengguna menyetujui, sistem akan menghapus isi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Nah, langkah-langkahnya ini ya. Terus ada proses cetak bukti transaksi juga. Terus ada prosedur terkait cetak bukti transaksi. Nah, ini tabel-tabelnya, spesifikasi state chart, tabel-tabelnya. Nah, cukup sekian paling SKPL-nya yang dapat kelompok kami berikan ya, penjelasan SKPL kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.